Selamat berjumpa kembali, salam sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu hasil penelitian tentang EOKI dengan berjudul Evaluasi Manajemen Persediaan pada Industri Busana Muslim menggunakan EOKI dengan mengambil kasus pada sebuah butik yang berada di Bekasi. Latar belakangnya adalah perkembangan industri fashion di Indonesia berkembang dengan pesat karena mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Salah satu dari industri fashion yang berkembang adalah busana muslim, yaitu gamis. Perusahaan busana muslim di Indonesia sangat beragam dan banyak jenisnya, dan salah satunya adalah perusahaannya ini adalah Elzata yang berada di beberapa kota dan beberapa cabang, dan dalam penelitian ini adalah kami mengambil yang berada di kota Bekasi. Salah satu target perusahaan busana muslim adalah bagaimana konsumen dapat dengan mudah membeli serta mendapatkan busana muslim yang mereka butuhkan. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang sangat beragam akan sulit jika tidak didukung oleh sistem distribusi dan pemasaran yang baik dan sistem persediaan yang juga baik. Elzata adalah brand yang cukup terkenal yang sudah berkembang selama 20 tahun dalam mengelola brandnya serta retail fashion muslim. Dalam operasinya, Galeri Elzata yang berada di Bekasi menggunakan sistem online melalui Instagram maupun Facebook dan sistem distribusi konvensional. Berikut ini adalah data kelebihan stok, yang terutama dalam busana muslim, yaitu pada tahun 2017 dan 2018. Ya, kelebihan stoknya itu pada tahun 2017 adalah 116 potong dan 2018 118 potong. Di mana dengan akibat adanya kelebihan stok dari gamis yang belum dijual itu, maka selanjutnya dijual dengan potongan harga 30% sampai 40%. Nah, berdasarkan adanya kelebihan stok tersebut, maka perlu dirumuskan masalahnya bagaimana mengoptimalkan persediaan produk busana muslim, terutama baju gamis di Galeri Edata Pondok Ungu Bekasi Permai. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kelebihan stok tersebut, maka akan ditinjau dari teori economic order quantity. Economic order quantity ini sudah banyak sekali di dalam video saya yang sudah diupload. Jadi ini rumus-rumusnya adalah semuanya sama, di mana untuk formula EOQ itu adalah Q sama dengan akar 2 kali D kali S dibagi dengan H. D itu adalah kebutuhan dalam 1 tahun, S itu adalah biaya penyimpanan, kemudian H itu adalah biaya uh, pemesanan. Kemudian untuk frekuensinya adalah N sama dengan dibagi dengan Q. Kemudian ada rumus untuk menghitung biaya pemesanan atau holding cost, kemudian ordering cost, kemudian total cost. Kemudian ROP itu adalah L kali D ditambah SS. Kemudian ada hitungan standar deviasi dari apa penggunaan bahan baku yang digunakan. Kemudian ini untuk menghitung safety stock, yaitu standar deviasi dikalikan dengan Z statistik, maka SS-nya adalah standar deviasi dikalikan 1,65. Jadi SS ini masuk ke dalam rumus LOQ ini, kemudian L itu adalah lead time, kemudian D itu adalah kebutuhan bahan baku sepanjang atau selama masa lead time. Ini adalah rumus-rumus tentang EOQ yang sudah sering dibicarakan. Nah, selanjutnya untuk melakukan analisis dan pembahasan berikut ini adalah penjualan gamis tahun 2017 dan 2018 dan totalnya. Total 2017 adalah 2.783 potong dan tahun 2018 adalah 2.706 potong. Biaya penyimpanan untuk tahun 2017 itu adalah biaya perlunya adalah biaya listrik itu 9.600.000. Kemudian banyaknya gamis yang dibeli itu atau yang disimpan adalah 3.015 potong. Kemudian maka biaya penyimpanannya untuk per satu potongnya adalah 9.600.000 dibagi 3.015.
kita dapatkan biaya penyimpanannya adalah Rp3.184 per potong. Untuk tahun 2018 biaya listriknya adalah 9.865.000 dengan biaya banyaknya gamis adalah 2.950 potong, maka biaya penyimpanan per potongnya adalah 9.865.000 dibagi 2.950 didapatkan adalah Rp3.344 per potong. Nah, ini adalah biaya penyimpanan. Untuk biaya pemesanannya dilakukan satu kali pesan. Untuk tahun 2017 adalah 750.000 dan tahun 2018 adalah 850.000. Sehingga total biaya aktualnya untuk 2017 itu adalah penjumlahan dari biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Untuk tahun 2017 total biayanya menjadi 10.350.000, tahun 2018 adalah 10.715.000. Nah, selanjutnya dihitunglah hitungan EOQ untuk masing-masing tahun. Ya, adalah hasilnya sebagai berikut. Untuk tahun 2017 EOQ-nya adalah sebanyak 1.145 pieces. Jadi pemesanannya adalah sebanyak 1.145 pieces. Kemudian frekuensi pemesanannya adalah 3 kali, ya. Maka jarak antar waktu pemesanannya adalah 104 hari. Kemudian biaya pemesanan dalam satu tahun adalah Rp1.822.883. Kemudian biaya penyimpanan per tahun adalah Rp1.822.883. Maka total biaya persediaan satu tahunnya adalah Rp3.645.766. Kemudian hasil hitungan X rata-rata dari penjualan gamis dalam tahun 2017 itu adalah 233 potong. Kemudian dari sini dihitung standar deviasinya adalah 98,75. Kemudian dihitung safety stocknya adalah 163 potong. Kemudian lead time-nya adalah 30 hari, maka penggunaan dalam selama 30 hari adalah 8 potong. Sehingga ROP-nya setelah dihitung adalah 403 potong. Jadi setiap ketika mencapai 403 potong, maka sudah dilakukan pemesanan sebanyak 1.145 potong. Dan itu dilakukan sebanyak 3 kali dalam satu tahun. Kemudian untuk EOQ tahun 2018 itu adalah EOQ-nya adalah 1.175 potong dengan frekuensi pemesanannya adalah 3 kali dan jarak antar waktu pemesanan adalah 104 hari. Dan biaya pemesanannya tahun 2018 adalah Rp1.961.063. Kemudian biaya penyimpanannya Rp1.961.063. Maka total biaya persediaan dalam satu tahun adalah Rp3.922.126. Catatannya di sini adalah biaya persediaan ini belum termasuk biaya pembelian bahan bakunya atau biaya pembelian gamis. Kemudian X rata-rata ini dihitung dari penjualan gamis tahun 2018 yaitu adalah 225, maka dari sini dapat dihitung adalah standar deviasinya adalah 125,45. Kemudian dihitung safety stocknya itu adalah 207 pieces atau potong. Kemudian lead time-nya 30 hari, maka kemudian penggunaan selama lead time adalah 8 potong per hari. Dengan demikian ROP-nya adalah setelah dihitung adalah 510 potong atau pieces. Ya. Jadi setelah adanya gamis di gudang itu adalah tinggal 510 potong, maka dilakukan pemesanan yaitu sebanyak 1.175 pieces, 1.173 potong sekali pesannya, dan ini dilakukan sebanyak 3 kali dalam satu tahun. Nah, selanjutnya dilakukan perbandingan dengan aktual pada tahun masing-masing tahun 2017 dan 2018, di mana dalam pelaksanaan aktualnya di tahun 2017 itu adalah pembeliannya adalah satu kali pesan yaitu sebanyak 3.015 potong, ya. Sedangkan dengan EOQ dengan 3 kali pesan itu adalah 1.145 potong, ya. Dan kemudian total biayanya dari 10.350.000 dengan EOQ yaitu menjadi 3.645.766 rupiah. Nah, kemudian
safety stocknya adalah 163 potong, kemudian ROP-nya adalah 403 potong. Jadi perbedaannya di sini ada perbedaan total cost-nya, dan juga ada perbedaan biaya, ada perbedaan banyaknya pemesanan dalam satu kali pesan. Ya, di mana setelah dihitung dengan EOQ adalah 3 kali, namun secara dari hitungan biaya menjadi lebih murah. Karena kenapa terjadi biayanya ini lebih lebih murah dibandingkan dengan tahun 2017 yang aktualnya? Karena di sini adalah lebih banyak adalah dipengaruhi oleh biaya penyimpanan, ya. Jadi biaya penyimpanan yang lebih berpengaruh, ya. Kemudian eh, di dalam perhitungan dengan EOQ adalah manajemen lebih efektif karena atau lebih safe, ya, lebih aman karena adanya ROP. Demikian juga untuk tahun 2018 itu terjadi perbedaan, di mana secara aktualnya ini dilakukan pesan satu kali sebanyak 2.950 potong, sedangkan untuk dengan EUQ adalah 1.173 potong, ya. Nah, kemudian dari segi biaya itu lebih lebih efisien atau eh, lebih murah ongkosnya dibandingkan dengan tahun 2018 secara aktualnya, dari 10.750.000, dari 10.715.000 menjadi 3.922.126 rupiah. Nah, namun demikian di dalam EOQ untuk tahun 2018 di sini adalah manajemen lebih aman dalam melaksanakan produksinya, dalam persediaan produksinya, karena adanya ROP sebanyak 510 potong. Jadi ketika persediaan sudah mencapai 510 potong, maka baru diadakan pemesanan sebanyak 1.173 potong yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun. Nah, kenapa biaya persediaannya lebih murah? Ini karena ini ada di sini dipengaruhi oleh biaya penyimpanan yang lebih mahal, ya, sehingga biaya total cost-nya lebih tinggi dibandingkan dengan total cost yang dihitung secara EOQ. Nah, dengan demikian maka dapat disimpulkan dari analisa manajemen persediaan ini bahwasanya dengan menggunakan EOQ maka perusahaan akan lebih hemat dalam segi biaya dan juga akan lebih aman dalam segi pelaksanaannya karena adanya safety stock dan juga adanya ROP. Nah, kemudian berapa penghematan dari segi keuangannya itu adalah untuk tahun 2017 itu sebesar 64,78%, sedangkan dalam 2018 lebih hemat sebesar 63,40%. Ya, demikianlah suatu analisis dari manajemen persediaan, ya, Butana Muslim eh, tahun 2017 dan 2018. Nah, namun demikian ini adalah satu catatan di sini, ketika ini 3 kali pesan dan ini 1 kali pesan, ini apakah daya angkutnya masih sama atau sudah beda? Daya angkutnya artinya mobil pengangkutnya atau cover pengangkutnya. Kemudian juga di sini kan waktu penyimpanannya untuk 1 kali itu menyimpan langsung 3.015 pieces, dan di sini adalah 1.145 pieces. Apakah dengan menggunakan ruangan yang sama atau menggunakan ruangan yang berbeda tapi harga biaya penyimpanannya sama, ya. Jadi itu yang harus diperhatikan, ya, ketika kita menggunakan EOQ, apakah ketika pengangkutannya menggunakan angkutan yang sama atau angkutannya yang berbeda. Ini kan lebih banyak 3 kali, hampir 3 kalinya. Jadi daya angkutnya di sini adalah 3 kali, di sini adalah sepertiga dari yang aktualnya, ya. Sehingga di sini hanya menggunakan mobil atau menggunakan truk yang lebih kecil, ya. Kemudian ini mungkin truk yang lebih besar. Nah, ini apakah menggunakan biaya pemesanan atau biaya pengangkutan yang sama atau tidak? Jadi itu yang perlu dicatat dari hasil analisis ini adalah dengan menggunakan EOQ. Yang pertama adalah tentang kemampuan mengangkut, ya, dan juga kemampuan penyimpanan di gudangnya. Apakah menggunakan gudang yang sama atau gudang yang berbeda tapi dengan kapasitas yang lebih kecil, ya, tetapi biayanya sama, ya. Jadi itu harus jadi catatan yang untuk pengembangan penelitian untuk yang selanjutnya. Demikian satu analisis dari manajemen persediaan. Semoga analisis atau hasil penelitian ini menginspirasi dan bermanfaat, tentunya bisa dapat dikembangkan.
Nah, selanjutnya adalah terima kasih atas memperhatikan atau melihat video ini. Salam sehat selalu.